Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga saya atau teman-teman semuanya dapat maksimal dalam mengerjakan tugas fikih pada tugas kali ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafir Habibullah dengan NIM akhir 46. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah dan perbedaan 4 mazhab secara singkat ya teman-teman ya. Baik, pengertian ibadah sendiri itu secara etimologis, kata ibadah itu merupakan bentuk masdar dari kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Nah, dari kata tersebut itu mempunyai 2 makna pokok yang tanpa keterangan atau bertolak belakang. Nah, yang pertama itu mengandung pengertian dengan liwazul, linwazul, yakni kelemahan dan kerendahan. Nah, yang kedua ini mengandung pengertian syiddat wazilat, yakni kekerasan atau kesabaran. Nah, dan juga ada ulama tafsir, yakni Profesor Dr. Haji Abdul Mu'in Salim, itu mengatakan bahwa ibadah itu adalah bahasa agama yang merupakan sebuah konsep yang berisi tentang pengertian cinta atau sempurna, atau ketaatan dan khawatir. Nah, artinya dalam ibadah itu terkandung rasa cinta yang sempurna kepada Sang Pencipta, disertai kepatuhan dan rasa khawatir hambanya akan adanya penolakan Sang Pencipta terhadapnya. Nah, jadi pengertian ibadah itu dalam ungkapan yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dikutip pada dasarnya memiliki kesamaan atau esensial, yakni masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang perbedaan mazhab sendiri ini, yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Nah, menurut mazhab Hanafi ini ibadah itu adalah segala perbuatan atau lahiriah atau batiniah yang dilakukan secara secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan atau keyakinan. Nah, juga ibadah ini menurut Imam Hanafi ini dilakukan secara ajaran atau dilakukan sesuai dengan ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi menurut Imam Hanafiah seperti itu pengertian tentang ibadah. Terus menurut Imam Maliki, ibadah ini sebagai segala perbuatan fisik atau spiritual yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau ibadah menurut mazhab Maliki ini dilakukan dengan mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip agama. Nah, itu menurut Imam Maliki. Terus menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah itu adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niatan khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yakni ibadah itu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang telah ditetapkan. Nah, untuk mazhab Hambali, menurut mazhab Hambali ini mengatakan bahwa ibadah itu adalah segala perbuatan atau segala bentuk perbuatan lahiriah atau batiniah, sama dengan mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi, yakni perbuatan lahiriah dan batiniah yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mazhab Hambali ini harus ibadah itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa ada ikut campur dengan unsur-unsur syirik dan syar'i, atau astagfirullah, bukan unsur-unsur syirik atau bid'ah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan ibadah, yaitu ada 5 tujuan yang dapat dicapai
yaitu yang pertama memuliakan Allah dengan mengakui sifat-sifat kesempurnaannya yang tidak terbatas seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya yang mutlak, serta mengesankan bahwa kesempurnaannya tidak terikat oleh syarat apapun dan tidak membutuhkan yang lain. Yang kedua yaitu mensucikan Allah dari segala celah dan kekurangan seperti binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita terima, sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan. Yang keempat yaitu menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak, mengakui bahwa Dia layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri. Dia yang berhak memerintahkan dan melarang kita sebagai Tuhan kita, dan kita wajib taat serta menyerahkan diri kepadanya sebagai hambanya. Yang kelima yaitu yang terakhir, mengakui bahwa tidak ada sekutu baginya dalam segala hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dia satu-satunya yang maha sempurna, maha suci dari segala celah dan kekurangan, serta satu-satunya memberi nikmat yang sebenarnya. Oleh karena itu, segala bentuk syukur layak dipanjatkan hanya kepadanya, dan ketaatan kepada siapapun harus dalam bingkai ketaatan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Habibur Rahman dengan akhiran NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah ibadah. Selain menjadi suatu kewajiban dan keutamaan juga, terdapat sebuah ibadah dalam ibadah, yaitu ibadah di mana di setiap yang kita lakukan memiliki makna tertentu yang dapat membuat seorang lebih memahami arti dari segala Allah yang diperintahkan, seperti ibadah sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dengan memahami ibadah, kita akan bisa semakin tahu akan berbagai makna kebaikan di setiap ibadah yang kita lakukan. Dalam ibadah ini terdapat berbagai hikmah, diantaranya yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, mendapat kecintaan kepada Allah SWT, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan hikmah ibadah ini tidak hanya sekedar diketahui, melainkan juga kita lakukan dengan sepenuh hati agar senantiasa mendekatkan Sang Ilahi, agar kelak kita semua bisa berada di sisinya surga nanti. Amin. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rosida dari kelas A3 kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari toharo. Toharo adalah secara etimologis adalah bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non-fisik. Definisi tahara dapat dilihat secara lebih detail dari masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi adalah bersih dari hadas maupun kotoran dan najis. Yang kedua itu Maliki, yaitu
sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Yang ketiga, Syafi'i. Taharah mencakup dua makna. Yang pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu menghilangkan hadas untuk membersihkan kotoran atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama. Dengan hal itu misalnya tayamum, mandi sunnah dan semacamnya. Macam-macam taharah. Ada beberapa macam taharah. Yang pertama, taharah dari hadas. Hadas juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Yang kedua yaitu taharah bersuci dari najis. Apa saja yang tergolong dalam najis? Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah adalah najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasita, dan najis muhaladah. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis mutawasitoh ainiyah. Yang ketiga, najis muhaladah, najis yang berat. Cara mensucikannya secara bertahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci. Baik, itu saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam air. Yang pertama itu adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni yang dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Contohnya itu adalah air sumur dan air laut. Yang kedua itu adalah air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di sinar matahari di tempat logam yang bukan emas. Untuk air musyammas ini, para ulama bersepakat bahwa air ini dihukumi suci dengan hukum makruh dan tidak makruh. Yang ketiga itu adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis walaupun tidak berubah rasanya, rupanya, dan baunya. Untuk air mustakmal ini, menurut Imam Syafi'i, termasuk air yang telah digunakan untuk berwudu, yaitu seseorang yang berwudu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk berwudu meskipun tidak ada najis pada anggota tubuhnya, maka hukumnya tidak sah karena itu adalah air yang telah digunakan untuk berwudu. Demikian pula seandainya seseorang berwudu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk mandi sedangkan air tersebut kurang dari 2 kulah, maka hukumnya tidak sah jika airnya sebanyak 5 geriba atau lebih lalu seseorang berendam di dalamnya tanpa ada najis pada tubuhnya, lalu seseorang berwudu dengan air tersebut, maka hukumnya sah karena perbuatan tersebut tidak merusak air. Yang keempat itu adalah air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum, yaitu antara air berubah dan tidak berubah setelah bercampur benda yang najis. Bila berubah rasa, warna, atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu menjadi najis juga.
Hal itu disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulakin. Bila tidak berubah rasa, warna atau aromanya, sebaliknya, bila ketiga kriteria itu tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan, baik air itu sedikit ataupun banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.